Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia. Harus sekali ya podcast apa di karena bahagia gak butuh panggung. Gak apa-apa, gak usah ulang. Pengen kalem kayak Irma tapi susah. Iya. Emang gue kalem. Kalem bu. Ya ampun, tua banget usia kita kalau singkatan kepanjangannya gitu. Kayak lembu. Itu era-era yang era-era yang dulu-dulu ya teman-teman. Ya ampun, itu udah keren banget tuh jokesnya. Yes. Nah kayak sekarang yang banyak variasinya ya. Iya banyak banget. Sampai aku udah nggak tahu apa sih. Aku lupa, ada kemarin anak katekumen tuh ngomong apa gitu. Jadi gitu ya itu artinya. Sekarang banyak baik dari singkatan, hashtag segala macam. Udah pusing. Ya, kita sudah. Aku udah gak mikir itu, mikir nikah aja pusing. Teman-teman ada yang mau nikah, Emang mau dari dulu. Iya benar. Mau dari dulu, cuman kan. Iya. Teman-teman juga mungkin mau nikah juga ya, Bu. Teman-teman ya. Tapi makanya kita perlu bicarain soal nikah nih, karena mau menikah itu nggak sama dengan menjalani hidup pernikahan. Iya, menikah itu juga nggak seindah masa-masa pacaran. Kalau ada yang pacarannya susah sih, ya nggak tahu lah ya, nantilah ya kita cari bagaimana sih menikah itu. Iya, apalagi kan bicara pernikahan nih, mulai dari menyatukan persepsi yang nggak mungkin bisa satu sih. Betul. Pasti ada kompromi di dalamnya. Nggak pasti satu karena kita pribadi yang berbeda, latar belakang juga berbeda. Nyamuk teman-teman, nyamuk. Kebetulan topiknya mungkin sesuai dengan nyamuk. Benar-benar kita nggak jadi obat nyamuk ya. Kita yang menikahnya ya. Terus udah gitu ada banyak hal yang perlu dikorbankan juga. Betul. Bahkan mengurusin rencana pernikahan aja udah pusing aku. Teman-teman ya, doain ya teman-teman ya. Iya teman-teman doain kalau Tuhan berkenan nanti pada waktunya host podcast tanpa podium kita yang satu ini semoga apa yang didoakan disegerakan dan kemudian dikabulkan Tuhan. Amin. Doain ya, doa paling kuat deh teman-teman deh. Amin paling kencang. Iya, soalnya dia besar nih. Apa sih yang ditakutin? Ada yang ditakutin nggak sih soal menikah? Banyak loh sih. Iya. Takut gagal. Karena aku dikelilingi oleh orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat yang juga ternyata nggak seberhasil itu pernikahan. Ternyata pernikahan bukan tujuan ya. Karena ada banyak hal. Karena kalau dijadikan tujuan seolah-olah selesai. Yes, betul. Padahal ada banyak hal yang nggak pernah selesai ya hidup kita nih. Kan? Hidup kita ini belum selesai. Selama masih dikasih nafas berarti masih berlanjut. Dan kita pun nggak tahu terus sekali kejadian-kejadian apa yang kita harus alami ya dan kita hadapi. Terus ketepatan ya, kalau nggak mau bilang kebetulan ya. Ketepatan aku ketemu dengan orang yang nanti kemudian kayak Usi nih kalau misalnya jadi menikah nih. LDM. Sekarang aja LDR tuh udah ini sekalian dapat langsung ya. Langsung penuh tantangan pergumulan ini. Karena bagiku kan orang yang menjalin hubungan dulu. Nah, kita bahas yang itu ya nanti. Teman-teman, aku tuh pengen, jadi kali ini kayaknya lebih banyak aku bertanya deh Kak Irma yang menjawab, karena semoga saya bisa memberikan jawaban. Karena dari segi pengalaman udah banyak banget yang dialami. Bisa berdasarkan pengalaman ya teman-teman ya. Terus teori sekarang kan secara lagi belajar tentang hal itu. Jadi itu kayak pengen tanya. Karena gini Usi, dulu aku mikir orang pacaran LDR tuh apa sih gitu. Karena lu pacaran sama handphone, pacaran sama benda kan gitu, apa gitu, cium di layar ya. Rindu itu jawabannya ketemu, bukan video call gitu. Jadi kayak nggak make sense menurutku. Lalu tiba-tiba hidup kemudian berubah drastis. Tiba-tiba cinta datang kepadanya. Iya, jadi kemudian ternyata ada asik-asiknya juga LDR. Bahkan tadinya mau berantem karena bicara signal tuh kayak sekalinya ketemu signal yang bagus, memanfaatkan itu dengan baik, kadang ya udah sih nggak usah disia-siain dengan hal-hal yang nggak penting gitu. Nah mau tanya dulu soal satu-satu nih. Nanti bicara LDR, LDM, tapi bicara soal
menikah itu menurut Usi gimana sih? Seberani nikah itu Usi dulu sampai memutuskan untuk bilang iya ini dia. Oke, kalau bicara soal menikah ya, kalau bicara soal menikah nih memang kalau prosesnya aku sendiri ya, ini sekali lagi ya teman-teman ya, pastinya tidak mewakili teman-teman, tapi mungkin ada juga yang relate gitu ya. Karena memang dari pengalaman sendiri, kalau bicara kesiapan mau menikah, ya justru aku dalam posisi pada saat itu ya, justru aku dalam posisi yang siap banget, Pet. Maksudnya sudah punya kesiapan untuk kalau aku punya hubungan, aku punya pasangan, maunya sampai menikah begitu. Karena waktu itu kan kondisi kita juga kan memang aku tuh masih vikaris ya. Aku kan memang, dan aku di vikaris tahun kedua itu aku memang minta. Ya, aku memang minta. Dan lucunya apa yang aku minta tuh selalu terkabul. Vikaris pertama kalau bisa jangan punya pacar dulu, gak dikasih. Sekalipun deket gak dikasih. Sekalinya tahun kedua aku serius gitu ya, karena aku sempat dikasih tahu sama almarhum pendeta Ongirwalu, dia bilang gitu. Kalau misalnya kamu memang mau nikah gitu ya, maksudnya mau membangun keluarga, itu usahakan itu di vikaris tahun kedua tuh memang sudah siap gitu ya, sudah siap-siap gitu. Jadi memang karena pengalaman vikaris tahun pertama bilang mau fokus, beneran fokus, nggak ada relasi apapun gitu ya, jadi memang nggak dikasih. Iya, jadi di tahun kedua tuh memang betul-betul berdoa. Tapi berdoanya lebih kepada ini ya, Tuhan kalau memang Tuhan berkenan minta teman hidup, karena ini kan sudah di fase terakhir masa vikariat gitu ya, dan habis itu selalu selesai kontrak kerja. Ya kita tuh kontrak kerjanya 3 tahun dulu ya, 2 tahun vikaris, 1 tahun pendeta. Jadi kalau memang berkenan ya sampai berkeluarga begitu ya, dan ya memang ya pada akhirnya apa yang aku mohonkan pada saat itu ya Tuhan berikan, karena pemahamannya gini. Aku mungkin karena waktu itu posisi kita udah kerja ya, anggapannya udah kerja ya, betul. Ya. Ya iyalah. Udah kerja. Ya jadi, meskipun gaji ya. Iya. Terus memang juga yang apalagi begitu ya. Untuk apalagi kita dari segi usia berbeda ya. Dan memang banyak yang waktu itu masa vikaris bareng kita tuh yang lebih banyak di bawah aku ya. Yang paling kan yang lebih daripada aku tuh kan kayak Kak Poli. Tapi di bawah usia setahun. Nggak terlalu jauh lah. Tuh yang sedikit. Iya, nggak terlalu jauh sih. Cuma artinya dalam posisi ketika jadi pendeta tuh usianya sudah memang biasanya orang itu sudah mulai menuju jenjang ke pernikahan gitu. Jadi memang aku memang udah siap, dan ternyata ketika pasanganku juga waktu itu juga sudah siap ya kenapa enggak gitu. Tapi memang siapnya gini ya, siapnya secara diri ya, bukan siap secara acaranya nih segala macam, karena pada akhirnya acaranya pun kita nekat ya, nekat gitu ya kan. Aku nggak rela loh. Nekat tuh gini maksudnya, nekat tuh gini maksudnya kita maunya tahun kapan gitu ya. Jadi kalau kita mau tahun itu ya kita harus benar-benar prepare di situ gitu. Kadang-kadang kan ada yang memang orang itu nabung dulu lah, ini dulu lah begitu ya. Tapi ya karena itu ya orang akhirnya mungkin planningnya 2 tahun lagi, karena mungkin mau kumpul-kumpul ya, supaya yang dibilang kayak dream weddingnya gitu ya. I have no dream. I have no dream. Aku juga gak seperti ini ya, makanya kita juga, apalagi kita juga ada dari 2 budaya. Nah ini kan cuma mempengaruhi ya keputusan orang untuk punya kesiapan membangun pernikahan atau membangun sebuah keluarga, itu kan juga pengaruh juga. Yang sampai akhirnya ya kita pilih, akhirnya kita ya udahlah yang santai-santai aja, yang penting kita sakral begitu ya. Dan dua-duanya juga sudah siap begitu ya. Ya walaupun ketika orang bilang siap, apa sih Pet yang terjadi? Tetap ketika semuanya sudah sama-sama, kan itu aku selalu bilang ya, kalau bicara pernikahan itu kan bicara seni untuk menghadapi perubahan. Ketika sudah menikah ya akan berhadapan dengan perubahan. Karena waktu pas merencanakan kan jarak jauh. Sekalinya sudah menikah, karena waktu itu sempat mau acara dulu di jemaat gitu ya. Jadi otomatis kan ikut papanya Miguel ikut gitu kan. Dan dalam proses ikut ternyata hamil begitu ya. Mau nggak mau nemenin, dan itu kan fase-fase lagi yang harus kita jalanin gitu. Dan pada akhirnya ya setidaknya bermodalkan dengan siap untuk masuk ke jenjang lebih tinggi, ya harapannya kita sudah bisa membentengi diri juga, bahkan sudah bisa menghadapi perubahan-perubahan yang kita hadapi. Karena kalau enggak asli ya teman-teman, saya nggak tahu ya,
Tapi memang kalau orang-orang bilang 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, itu rentan memang. Itu real rentan gitu ya. Bahkan kalau seandainya kita lihat itu biasanya tuh kecenderungan paling banyak usia-usia pernikahan 9 tahun, 10 tahun itu yang justru lebih rentan ketika dalam pernikahan itu terjadi perceraian begitu ya. Nah, jadi memang tapi ya itu karena mungkin sudah siap, jadi kayaknya sudah berani menanggung resiko, berani untuk bisa juga berdamai mengalah gitu ya. Jadi ya sudah mencoba di jalannya, jadi sambil tetap berjuang. Nah memang persoalannya itu orang tepat juga itu menentukan ya. Benar. Dari tadi di kepalaku tuh banyak hal gitu, banyak hal yang bercabang ya. Karena mungkin penjelasannya. Enggak. Karena orang sih bilang kayak di usiaku harusnya tuh sudah matang. Aku bilang udah gosong, bukan cuma matang. Ini nih udah lewat matangnya gitu. Udah lupa diangkat sudah. Tapi memang secara psikis kesiapan itu kan beda-beda ya. Kalau Bung itu selalu si punya bunga, aku juga punya bunga. Iya. Sambil aku ngebayangin, oh Tuhan tolonglah kalau yang ini jadi sudah masuk konten ya. Sampai nggak jadi, ku hapus harus take down. Enggak juga. Kan pelajaran ya. Pelajaran itu. Tapi jangan kali ini Tuhan, jangan lagi. Cukup ya Tuhan, cukup. Tapi kayak Bung juga bilang, itu kan pelajaran tentang memaafkan ya. Kalau di pernikahan, hubungan lah sebenarnya aku nyimpulinnya. Hubungan apapun ya harus bisa memaafkan kalau memang mau lanjut. Karena banyak sekali yang tadi Usi bilang perubahan itu bikin kita kayak kaget-kaget. Kok dia begini ya? Kok dia kayak gini ya dan lain sebagainya. Tapi memang secara psikis tuh nggak semua orang bisa siap dan rela. Ya hal sepele, resepsi misalnya. Betul. Orang kalau sudah siap dia tuh kayak oke, nggak apa-apa, gue korbanin ini demi begini. Iya, aku begitu. Tahan makan nasi telur. Nasi telur. Aku tuh kayak, maksudnya nabung ya, berhemat ya. Kan kemarin kita bahas itu tuh, terus aku yang, nggak bisa Kak, tadinya betul. Bukan tidak mau berbagi bukan. Mau berbagi. Kayak uang itu sayang banget ya untuk itu, mending buat hidup ke depan. Terus kayak kalau dulu kan pengen pesta yang gini gitu, pengen banget. Bahkan tuh kayak pengen lalu kemudian naik speed gitu. Duh kayak orang kaya. Lu nikah sama siapa lu? Kalau naik kapal feri ada jarak. Ya. Tapi kayak yang tadi Usi bilang teman-teman bahwa kalau memang kita udah siap yang gitu-gitu pun jadinya jadi lebih jernih ngobrol. Aku sekarang masih di tahap yang akunya pressure banget sampai yang beruntungnya Usi ya jujur teman-teman. Mudah-mudahan ini nggak cuma di tahap-tahap awal, tapi aku ketemu partner ngobrol yang atau ya jika Tuhan berkenan kami sama-sama begitu ya menjalani hidup ke depan nantinya, yang kemudian bisa ngimbangin gitu ketika aku lagi kayak panik, bingung, pressure tuh ya sudahlah panik banget ya gitu. Nanti kita coba atur gini dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan akan begitu terus ya. Karena aku tuh panik kan sih. Kayak tadi kemarin aja Usi udah catat gini. Baru wardrobe aja udah segitu. Kayak gue nggak rela banget. Pengennya tuh kayak nggak bisa kah kita nikah tuh catatan sipil udah. Dan kadang-kadang orang habis tenaganya di situ. Habis tenaga, pikiran, segala macamnya, konsentrasi. Makanya dibilang akhirnya kadang-kadang orang mendekati hari H tuh rentan juga sebenarnya gitu ya. Benar. Padahal kalau bicara soal pernikahan, memang betul itu yang ditakuti Pet salah satunya, maksudnya kok jadi jangan sampai kita jadinya nggak fokus ke makna sebenarnya dari pernikahan, karena seringkali itu orang karena mikirin wedding dreamnya, terus udah itu wedding gownnya ataupun konsepnya begitu ya. Tapi orang berpikir nggak sih, karena yang lebih penting itu adalah Pet bagaimana ketika kita mengambil keputusan untuk menikah. Gitu. Betul, karena aku gini, aku potong dulu ya sebelumnya. Teman-teman ya, sabar ya. Karena aku tuh bahkan gini, kalau lu mau tanya wedding dream gue banyak nih, gue punya list. Tapi aku kemudian gini, kayak nggak bisa dong, gue juga harus kontribusi nih.
Ya kayak Usi bilang, sampai makan nasi telur apa segala macam demi. Wow, si Irma tuh teman-teman, ya ampun. Kurus itu faktor supaya gaunnya muat plus dia hemat ya. Iya kan, supaya kalau katanya nyambung sih supaya nggak repot juga fitting. Yang fitting ininya supaya nggak besar kecil. Betul. Tapi itu memang niat banget kan, datang dari niatan hati. Terus betul. Tapi kayak aku juga pengen, salah satu bagian dari kompromi. Kalau dia nonton ini bukan nggak underestimate dia aku seneng banget dia orang pekerja keras, tapi kayak ya udahlah, daripada dia juga keluar banyak, kesian juga gitu, ngapain sih kita sibuk di situ gitu. Mendingan yang tadi yang kayak Usi bilang, tujuannya apa, makna pernikahannya itu bagaimana. Nah, jadi cukup dulu ya untuk yang segala pressure, resepsi dan lain sebagainya. Teman-teman kalau mau sharing silahkan. Atau mungkin ada yang bilang, bagusnya gini dong. Ada banyak sekali ya, kayak orang yang jalan-jalan itu loh, nikahnya jalan-jalan gitu. Betul. Nikahnya jalan-jalan tuh gimana ya? Apa sih? Betul lagi. Wedding tour kayak apa itu, ada banyak istilah.